lagi di dalam program kita Daily Devotion. Biarlah iman kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan dan kita terus mendapat kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Baik, jika saudara diberkati dengan program ini, saudara bisa subscribe, saudara bisa like, saudara bisa share, dan saudara dapat tekan tombol lonceng sehingga saudara bisa terima setiap update yang kami beritakan. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sikap kita di dalam menghadapi situasi yang mencekam atau bagaimana sikap kita di dalam penderitaan. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Rasul Paulus. Ini adalah sebuah teladan juga di dalam kehidupan kekristenan kita sebab dia juga mengiring Tuhan dengan luar biasa. Dia juga dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa, tetapi ketika dia dipilih Tuhan bukan berarti kehidupannya serta-merta menjadi mudah. Namun tantangan demi tantangan dia harus hadapi untuk menjadikan hatinya, kehidupannya murni bagi Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dan kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, pasti kita terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Nah, kenapa Paulus memberi nasihat supaya jangan berlayar ke Kreta? Di sini konteksnya Paulus adalah seorang tahanan dan Paulus mau dipindahkan lokasinya. Ketika mau dipindahkan lokasinya, Paulus dibawa dengan perahu dan dia harus melewati lautan. Sebagai tahanan, Paulus harus mengikuti semua aturan-aturan yang diinstruksikan oleh perwira, sebab saat itu mereka dipimpin oleh seorang perwira yang bertugas membawa seluruh tahanan ini. Jadi posisi Paulus di sini bukan sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang kondisinya nyaman atau orang yang kondisinya enak, tetapi justru Paulus di sini adalah seorang tahanan. Ketika mereka mau berlayar, mereka dipindahkan perahunya, mereka mau menuju Kreta. Paulus memang sudah memberi saran, itu tertulis di pasal 27 ayat yang ke-10. "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Nah, ayat 11, "Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus." Kadangkala sekalipun saudara dan saya berpengalaman akan suatu hal, tetapi ingatlah saudaraku, segala sesuatu di dalam dunia ini tidak pasti. Pengetahuan kita tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi di dalam kehidupan kita, kita perlu taat, kita perlu petunjuk Tuhan, kita perlu minta hal-hal atau pedoman-pedoman dari Tuhan yang bisa menuntun langkah dan perjalanan kita. Dan kalau Tuhan sudah beritahukan, apakah secara langsung, apakah lewat hati kita, apakah diteguhkan lewat perkataan orang lain, mari kita coba belajar taat kepada Tuhan. Selama itu dasarnya dari firman Tuhan. Nah, kita akan lihat berikutnya. Ternyata apa yang dikatakan Paulus terjadi. Ayat ke-22, "Tetapi sekarang, di dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu." Bayangkan, di dalam posisinya Paulus sebagai tahanan, dia tetap bisa menjadi berkat. Di dalam posisinya Paulus sebagai tahanan yang sejujurnya tidak mengenakan, tetapi dia tetap memberi nasihat untuk membuat hati para tahanan dan para muatan di kapal damai dan supaya mereka penuh kepastian di dalam hidup ini. Kita lihat lagi. "Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati." Tidak ada kunci lain di dalam penderitaan. Memang kita harus belajar untuk tabah, untuk melihat cara Tuhan bekerja.
Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Inilah orang yang imannya kuat di dalam Tuhan. Inilah orang yang punya kepastian hidup di dalam Tuhan. Dia memberitahukan dan dia memastikan tidak akan ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Luar biasa. Ada banyak kita di dalam tekanan, di dalam himpitan, justru kita tidak bisa berpikir secara jernih. Kita tidak bisa lagi ingat kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi berharap kepada Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, kita belajar. Saudara dan saya belajar supaya tetap punya kepastian, bahkan mengatakan sesuatu yang pasti kepada sekeliling kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang membawa ketenangan, bukan orang yang membawa kekacauan atau kepanikan. Kita akan belajar lagi berikutnya. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut. Kalau Tuhan hadir, pasti dia akan berkata, jangan takut. Kalau suara yang bukan dari Tuhan, pasti akan membawa kepanikan untuk saudara. Percaya, kalau Tuhan sudah berkata jangan takut, maka dia akan mengajari kita, dia akan membimbing kita, dia akan menuntun kita, sekalipun saudara dan saya kadangkala harus ada di lembah kekelaman. Kita lanjutkan. Ayat 24, ia berkata, jangan takut Paulus. Berbahagia kalau kita pilihan Tuhan, sebab nama kita diingat oleh Tuhan. Lagi saya katakan, nama saudara dan saya, kalau saudara orang pilihan Tuhan dan hidup sungguh-sungguh beriman di dalam Tuhan, namamu diingat Tuhan. Bayangkan di ayat ini dikatakan, jangan takut Paulus, disebut nama Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Luar biasa, akan selamat karena engkau. Kehadiran Paulus menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kehadiran Paulus menjadi keselamatan bagi sekelilingnya, sekalipun dia adalah tawanan. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara. Kalau saudara mau maju di dalam Tuhan, ayo maju. Makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan pun akan kasih visi kepada saudara untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kehadiranmu pasti membawa berkat. Dan belajar untuk segala sesuatu, kehadiran kita biarlah terus menjadi berkat. Berikutnya, sebab itu tabahkanlah hatimu, belajar tabah. Pasti penderitaan harus kita alami, tapi kita akan melihat cara Tuhan bekerja di dalam penderitaan. Di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ini, mari kita serahkan kepada cara Tuhan. Tuhan mau mengerjakan sesuatu, Tuhan mau mengajar kita sesuatu, Tuhan mau memulihkan segala sesuatu, khususnya hidup kita. Pasti ada yang mau dipulihkan dari hidup kita. Tuhan mau bekerja. Oleh sebab itu, lagi tabahkan hatimu dan lihat cara Tuhan bekerja. Berikutnya, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Artinya semua pasti aman kecuali kapal ini. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nanti di pasal 28, pulau itu disebut Pulau Malta. Nah saudara, di daily devotion berikutnya kita pun akan bicara tentang Pulau Malta. Tetapi di ayat ini saudara, kita harus belajar menjadi berkat. Menjadi berkat, memberikan materi kita itu betul. Kalau memang Tuhan berikan kita materi berlebih, saudara, kita harus menjadi berkat. Sebab materi yang berlebih, berkat yang berlebih, keuangan yang berlebih, itu pun dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Saudara bisa pakai untuk jadi berkat. Jadi berkat dalam hal materi itu betul, tidak salah. Tetapi kalaupun tidak ada materi, saat situasi saudara terjepit, terhimpit, saudara bisa jadi berkat minimal lewat pola pikir saudara dan lewat perkataan saudara. Itulah cara bersikap sebagai orang benar, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, di situasi apapun kita diperhadapkan, belajarlah menjadi berkat. Minimal lewat perkataan dan pola pikir kita. Tuhan memberkati.
Amin.